tokoh sepuh Pak Budiman, Mas Kosin, kemudian Usman Ali. Ini kok cerita saja sedikit. Sudah almarhum, Al-Fatihah kepada ketiga beliau. Itu bertahun-tahun, sekitar tahun 86, 85, 86 dan seterusnya. Kemudian PWI Jawa Timur melakukan reposisi, PWI Jawa Timur melakukan reorganisasi, melakukan pembaruan-pembaruan, dan Mas Dahlan Iskan menjadi ketuanya. Itu kemudian dilakukan pendaftaran ulang dan seterusnya untuk PWI seluruh Jawa Timur. Kemudian saya melalui rapat dan seterusnya diberikan SK untuk menjabat sebagai ketua PWI Bojonegoro Tuban Lamongan. Kami dapat fasilitas dari Pemda, kantor, tempatnya di terminal lama, depannya kantor Perhutani menikah Pak Opan, sebelahnya Blangwir. Kemudian itu digusur, kemudian kami mendapatkan fasilitas kantor di Jalan Panglima Sudirman. Artinya apa? Sebagaimana tadi sudah dipaparkan Mas Osmito, Pak Wabub dan seterusnya, memang posisi wartawan itu adalah kerja yang abu-abu. Pada satu sisi tetap harus melakukan interaksi secara proporsional dan profesional kepada Pemda. Pada sisi yang lain harus tetap membela demokrasi, kepentingan rakyat dan seterusnya. Apakah tidak ada konflik? Ada. Banyak. Yaitu ketika proses sumur minyak mentah Wonocolo itu akan dijadikan koperasi. Geger. Rame. Kenapa? Karena ketika kami diundang oleh Muspida, mohon maaf, ketika itu ya dan tim Polres, Kajari dan sebagainya, bupati ini tidak perlu saya sebut. Di pendopo kami nggak mau hadir. Karena apa? Karena proses untuk menjadi KUD Bogosasono ketika itu banyak persoalan. Dan itu menjadi berita-berita besar untuk Kompas, untuk Tempo dan seterusnya. Esok harinya saya kemudian diundang oleh Kodim ke Kodim Pahlawan untuk melakukan klarifikasi. Nun sewu, tahun-tahun itu kan masih kayak gitu lah. Wah, itu sejarahnya. Ya kami datang, saya datang ke Makodim 0813. Kemudian teman-teman yang lainnya ikut datang juga. Saya di dalam, teman-teman di luar. Sekitar sampai jam 3 sore. Kami ditanya, kami memberikan penjelasan dan seterusnya dan panjang lah. Kawan-kawan, kondisi sekarang di zaman metaverse ini sudah lagi bukan beta, tapi sekarang sudah metaverse di sosmed. Tuntutan untuk menjadi jurnalis memang lebih berat, memang lebih menuntut dan seterusnya. Kenapa? Karena netizen itu sekarang itu bisa jadi wartawan kok.
Semua orang punya handphone, semua bisa posting. Untuk kecepatan informasi, mohon maaf, teman-teman kalah sama netizen. Ini harus disadari. Jadi ada tabrakan gitu, misalnya kayak gitu, ada tabrakan lor, ketoknya korbani telu tiba, sopo aku ora ngerti. Itu informasi awal, kecepatan. Nah kemudian teman-teman jurnalis harus kemudian menindaklanjutinya. Kelebihannya apa? Bedanya netizen dan jurnalis, karena jurnalis bisa melakukan cross check. Jurnalis bisa melakukan 5W 1H. Jurnalis memiliki hak untuk bertanya kepada narasumber untuk kejelasannya dan kemudian melengkapinya. Melengkapinya menjadi berita yang utuh. Apakah ketika itu tidak ada wartawan amit sewu, kita nyebutnya bodrek ya? Ketika itu ada banyak benar, dan itu tidak bisa dihapus. Betul itu. Dari era ke era, katakanlah saya menjabat sampai 92. Kemudian saya diganti oleh Mas Agung, kemudian diganti oleh Kang Sen Samin. Setelah itu PWI Bahasa Lambuh. Tugasnya Mas Sasmito ini dan teman-teman untuk kembali ngadeg ke rintangan ada, tantangan ada, ning kudu gitu. Bedanya apa lagi? Bedanya yang wartawan sing tenanan itu ya beritanya mesti jelas. Sing ora tenanan ya wis beritane kaya ngono. Siapa yang akan di zaman sekarang ini? Siapa yang akan memilah itu? Ya masyarakat. Masyarakat nanti yang akan memilah. Oh ini bener, oh ini ra bener. Oh ini bener, ini ra bener. Oh ini mengdobos, oh ini ngatok. Itu masyarakat. Tetapi yakinlah bahwa pada lembaga-lembaga formal pasti memiliki daftar mana yang resmi, mana yang valid, dan seterusnya. Percaya itu. Jadinya bagaimana? Tetaplah bekerja secara profesional. Tetap. Bojonegoro ini kan biyen ini saiki wis ngene iki lah. Saya lepas dari PBI, saya kemudian bertugas di koran yang di Jakarta, kemudian saya harus dinas di Surabaya, di Bandung, di Jogja, di Jakarta, dan mana-mana. Dan sekitar 2010-an saya baru pulang ke Bojonegoro. Ya karena saya sudah nggak jadi wartawan, ya saya di rumah saja. Wong anak loro ya wis lulus S1 kabeh, nyambut gawe. Lalu pekerjaan saya apa? Ya saya jadi sastrawan. Kawan-kawan, ketika panjenengan sudah selesai menjadi wartawan, Anda harus naik menjadi redaktur. Ketika sudah selesai jadi redaktur, ya Anda harus jadi pemret. Ketika sudah selesai menjadi pemret, Anda menjadi apa? Kolumnis, penulis. Ketika sudah selesai menjadi kolumnis apa? Ya jadi nek saya milih jadi sastrawan aja. Puenak, dolan, nyastral. Ya, saya mohon bantuannya. Saya punya kanal YouTube Ari Yoko. Saya menjadi YouTuber. Gawean anyar, Mas Wawan. Saya mengunggah foto dokumen-dokumen sastra saya mulai 2010 sampai sekarang. Di kanal saya non sewu ada 388 YouTube video khusus sastra. Jadi
Jangan patah semangat, tetaplah menulis dan yakinlah Bojonegoro ini gudangnya penulis. Betul. Ini kawah kita menjadi penulis. Betul. Banyak penulis-penulis dari Bojonegoro yang hebat-hebat. Mulai dari Kiki Said, almarhum orang Ledok Kulon dan seterusnya. Betul. Tetaplah menjadi wartawan. Naluri-naluri intensitas panjenengan tetap diasah, tetap digerakkan. Ketika ada hal-hal yang katakanlah tidak berkenan, ya ayo turun di lapangan. Seperti kayak gitu. Tadi malam ada persoalan di Wadas, di Bantul sana, yo jani yo pengen dulan saya ke sana karena itu jaringan LSM teman-teman secara nasional. Bagaimana masyarakat menyikapi wartawan? Yo disikapi biasa wae lah. Gitu. Neng jalan sangu yo dikei to yo ngesakno, ora dikei sangu iki piye? Nah iya. Kebetulan saya bekerja di media besar yang memperoleh gaji sangat layak. Tetapi saya tahu persis lah teman-teman yang ada di daerah itu bagaimana nasibnya. Monggo. Dan tetap kudu bersatu. Mudah-mudahan pada HPN ini teman-teman Bojonegoro menjadi lebih bersemangat. Ada konflik itu biasa, ada geseh itu biasa, ada benturan berita itu juga biasa. Wajar lah. Pemerintah itu biasa kan? Betul, betul. Itu amin. Biarkan nanti masyarakat yang menilai keabsahan, validitas dan integritas kita sendiri. Kirang langkungipun mekaten ngapunten wonten kelepatan. Selamat teman-teman semuanya. Monggo tetap berkiprah, tetap menjadi penulis yang hebat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aryoko. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, biar teman-teman semuanya tahu sejarah